Halo sobat anime, gas lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja kita gas. Tapi bantu like dulu lah cuy. Masa nggak ada yang like? Aduh. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao menjemput King Wu dan juga Meng Er, di sini Feng Hao dia pun dalam perjalanan kembali ke kota imperial. Dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau saat ini para tetua keluarga Feng telah menjemput keluarga Feng Hao dan sekarang mereka ada di sekitaran lembah Qinghe. Walaupun itu adalah salah satu wilayah milik keluarga Feng, tapi apa? Tapi apa? Tanya dari Feng Hao. Ya, mereka orang-orang yang ada di tempat itu masih memiliki prasangka yang buruk dengan keluarga Feng yang berasal dari cabang dinasti Jin. Yang membuat Feng Hao dia pun paham akan situasinya, maka dari itulah jelas dia harus pergi melakukan sedikit tindakan. Sedangkan di sisi lainnya di wilayah Qinghe, saat ini para generasi muda keluarga Feng cabang tempat Feng Hao berasal, mereka harus menjadi bulan-bulanan bagi mereka para keluarga Feng yang lainnya. Karena di sini cabang lain mereka pun menganggap kalau cabang dinasti Jin adalah aib yang telah membuat keluarga Feng menderita sejak ribuan tahun. Hentikan, sudah hentikan. Kenapa kalian memperlakukan saudara kalian seperti ini? Ucap dari Feng Chen. Namun di sini bocah ini dia masih enggan menganggap kalau mereka adalah anggota keluarganya dan menganggap kalau cabang itu hanyalah sebuah penyebab kekacauan karena menyebabkan keluarga Feng terpuruk dan itu jelas tidak dapat diterima oleh Feng Chen. Namun protes yang dilakukan oleh Feng Chen membuat para bocah-bocah ini mereka kesal dan akan menghajar orang tua itu jika tidak mau menyingkir dari hadapannya. Sebelum Feng Hao datang. Dan jelas kedatangan Feng Hao ke tempat ini membuat para bocah-bocah lainnya mereka senang. Ya itu Feng Hao, akhirnya kau datang juga. Namun untuk para kroci ini mereka tetap tidak akan pernah mengakui Feng Hao berasal dari keluarga Feng mereka. Feng Hao apaan? Kalian adalah pendosa, kalian tidak layak menyandang nama keluarga Feng. Ucap dari salah satu kroci yang membuat Feng Hao dia pun langsung melepaskan kekuatan Yuan Qi miliknya yang meluap-luap. Waduh, hilang suara gua. Ya, melihat Feng Hao yang melepaskan energi Yuan Qi yang meluap-luap membuat para bocah-bocah ini mereka pun sadar kalau Feng Hao dia berbeda. Jauh berbeda dari yang lainnya. Bahkan mereka merasakan kalau Yuan Qi milik Feng Hao sangat jauh luar biasa. Kita tidak bisa bertahan di tempat ini. Kita harus kembali. Ujar para kroci-kroci ini yang akan kabur setelah mereka melihat ada sosok kuat yang ada di tempat ini yang tidak mungkin dapat mereka sentuh. Namun di balik para kroci-kroci ini ternyata ada sosok yang tidak terima harus mundur begitu aja. Ada seorang pria berbadan besar yang akan menantang Feng Hao. Seorang pendosa harus sadar diri kalau mereka adalah seorang pendosa, ujar dari bocah gemuk itu. Dan karena Feng Hao tidak mau mundur, membuat si kroci ini dia kesal dan menyiapkan sesuatu di tangannya untuk membuat Feng Hao pun sadar kalau mereka ada di tingkatan yang berbeda. Super hentakan yang sangat keras pun terjadi. Benturan energi yang kuat meluap yang membuat mereka para kroci-kroci ini mereka pun syok dan tidak percaya kalau ternyata bocah besar itu dirinya bahkan tidak berkutik di tangan Feng Hao karena serangannya dapat ditahan dengan satu tangan saja. Dan itu membuat si gendut dia pun sadar kalau Yuan Qi ini bukanlah Yuan Qi biasa. Ini adalah kekuatan bintang, ujar dari si gendut yang membuat para kroci-kroci lainnya mereka langsung kircep. Apa? Kekuatan bintang? Bagaimana bisa ini terjadi? Ini tidak mungkin. Hanya mereka lah yang memiliki garis keturunan kaisar yang dapat memiliki kekuatan bintang. Sedangkan untuk Feng Hao dirinya tidak mau menghancurkan para bocah-bocah ini dan memutuskan untuk melepaskannya begitu saja, yang membuat si gendut dia langsung membungkukkan kepalanya dan juga berujar, maafkan saya senior, maafkan saya yang memiliki mata tapi tidak dapat melihat. Ya, aku terima itu. Dan jangan lupa kalau kita adalah keluarga. Dan suatu hari nanti kau akan mengerti apa maksud dari keluarga yang berkualitas. Ucap dari Feng Hao melepaskan para kroci-kroci itu. Dan setelahnya beberapa saat kemudian kini Feng Hao dia pun membawa Meng Er dan juga King Wu untuk dapat menemui kedua orang tuanya. Di sini Feng Hao dia pun memperkenalkan istri dan juga anaknya yang membuat kedua orang tuanya juga bingung lah. Tahu-tahu anaknya pulang-pulang malah bawa cucu dan juga menantu.
Namun di sela-sela Feng Hao dia sedang bersama dengan keluarga intinya, ternyata ada seseorang yang berujar, "Ho, ku dengar ada seseorang yang dapat menggunakan kekuatan bintang." Dan orang yang berujar itu adalah seorang kakek tua yang datang dia dipapah oleh dua orang penjaga. Di mana kakek tua itu dia adalah seorang penanggung jawab yang ada di daerah ini, dan itu jelas membuat Feng Hao dia menyapanya dengan sangat sopan. Salam Feng Hao kepada tetua. Sedangkan untuk kakek tua itu dia pun begitu senang begitu dia melihat kalau anak yang ada di depannya ini dapat menggunakan kekuatan bintang. Dan begitu hal itu dikonfirmasi benar oleh Feng Hao, membuat kakek tua ini pun yakin kalau masa-masa kelam milik keluarga Feng akan segera berakhir. Dan keesokan harinya, Feng Hao dia pun harus pergi ke tempat lainnya lagi. Dan di hadapan bangunan megah ini, Feng Hao dia pun dibawa oleh tetua tiga untuk menemui seseorang. Masuklah nak, dan kau akan tahu siapa yang ada di dalam sana. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun tanpa rasa curiga, dia pun memasuki bangunan ini yang merupakan aula pertemuan keluarga Feng. Dan begitu Feng Hao memasuki tempat ini, pintu besar langsung tertutup. Tertutup dengan tiba-tiba, dan di hadapannya kini Feng Hao melihat ada seorang pria yang berdiri di ujung sana. Di mana orang tua itu tiba-tiba saja melepaskan aura yang sangat kuat. Aura yang bahkan memberikan Feng Hao tekanan yang membuat dirinya sangat sulit bahkan hanya untuk berdiri saja. Namun di sini Feng Hao dia pun tahu kalau orang tua itu pasti tidak memiliki niat buruk kepada dirinya, dan Feng Hao dia pun yakin kalau ini pasti adalah sebuah tes untuk dirinya untuk melihat potensi yang aku miliki. Maka dari itulah Feng Hao dia pun mengumpulkan kekuatan Yuan Qi miliknya untuk menerjang, menahan tekanan dari orang tua itu, walaupun tekanan itu semakin lama semakin kuat. Hingga membuat Feng Hao pada akhirnya pun sadar kalau dia memiliki sebuah teknik yang dapat membuat dirinya tetap berdiri tegak di tengah-tengah tekanan gila itu. Teknik dari saintis Zantian. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun menenangkan dirinya, dan untuk dapat menggunakan teknik dari saintis Zantian yang membuat kini tekanan dari orang tua itu kini tidak lagi berarti di hadapannya. Walaupun teknik dari saintis Zantian tidak dapat menekan semua tekanan dari orang tua itu mengingat terbatasnya kultivasi Feng Hao, tapi setidaknya teknik ini dapat membuat Feng Hao dia berjalan mendekati orang tua yang ada di hadapannya. Dan merasa kalau ini terlalu kuat dan menyebalkan, membuat Feng Hao dia pun harus melepaskan counter yang dapat langsung dipatahkan oleh orang tua itu, yang membuat orang tua itu dia berujar, bagus, kau benar-benar mengejutkanku nak. Dan setelahnya orang tua itu dia pun langsung menarik kembali semua tekanan yang dia berikan sebelumnya, yang kini dapat membuat Feng Hao dia berujar, maaf, bolehkah saya tahu siapa senior ini? Aku adalah Feng Zentian, dan aku adalah patriark keluarga Feng. Dan tahu kalau orang yang ada di hadapannya adalah seorang patriark keluarga, membuat Feng Hao dia berujar, salam. Junior Feng memberikan salam kepada patriark. Namun untuk orang tua itu dia pun bertanya kepada Feng Hao, teknik apa yang kau gunakan itu nak? Itu sangat luar biasa. Ya, itu adalah spirit fighting, sambut dari Feng Hao. Sini patriark dia juga ingin mengkonfirmasi dan bertanya tentang God Slayer. Dan ketika Feng Hao dia mengeluarkannya, di sini patriark dia langsung menarik God Slayer dari tangan Feng Hao dan juga merasakan kalau benar yang ada di tangannya ini adalah God Slayer. Di sini patriark dia tidak keberatan jika God Slayer ini ada di tangan Feng Hao. Tapi jika kau harus pergi keluar dari wilayah keluarga Feng, kau harus menaruh God Slayer ini di aula harta. Karena aku takut perihal kejadian di masa lalu akan terulang kembali, ucap dari patriark. Dan di sini Feng Hao dia pun paham, karena dia tahu kalau saat ini dirinya belum cukup kuat untuk dapat menggunakan God Slayer walaupun cuma 1% saja dari kekuatan aslinya. Maka dari itulah Feng Hao dia pun menitipkan God Slayer kepada patriark. Dan di sini patriark dia juga memberikan Feng Hao sebuah liontin giok yang akan menandakan kalau Feng Hao adalah murid inti dari keluarga Feng, yang akan membuat tiada seorang pun yang berani mengusik Feng Hao di masa depan. Baik, terima kasih patriark, sambut dari Feng Hao. Dan setelahnya Feng Hao dia pun keluar dari aula pertemuan itu. Di sini Feng Hao yang kembali bersama dengan tetua tiga membuat dirinya bertanya tentang kapan diadakannya turnamen di klan Barbarian. Karena dirinya ingin pergi menuju tanah suci kaum Barbarian untuk mendapatkan berkah dari kolam suci mereka.
Dan tetua tiga dia pun mengatakan kalau turnamen itu akan diadakan di bulan ketiga, yang artinya masih ada waktu sekitar 5 bulan lagi sampai turnamen itu tiba. Namun di sini tetua tiga dia juga bertanya kenapa Feng Hao ingin pergi ke tempat itu. Ya, karena sebelumnya aku telah bertemu dengan teman lamaku yang berasal dari kaum barbarian dan aku juga telah berjanji akan pergi ke tempatnya. Dan setelah mengantarkan tetua tiga kembali ke gubuk kecilnya untuk beristirahat, di sini Feng Hao dia pun berpapasan dengan seorang gadis kecil berbaju hijau yang kesal ketika dia berbicara dengan Feng Hao tapi tidak ditanggapin. Karena di sini Feng Hao dia tidak tahu kalau ternyata gadis kecil ini dia sedang berbicara dengan dirinya. Kau pasti adalah Feng Hao kan? Dan kau harus ikut dengan diriku karena aku ingin kau membantuku. Apa? Sudah, diam aja dan ikuti aja kata-kataku, ucap dari gadis hijau itu sembari menangis yang membuat Feng Hao jadi bingung lah. Apa ini cuy? Dan terpaksa dia harus ikut bersama dengan gadis kecil ini pergi entah kemana. Dan ternyata gadis kecil itu dia membawa Feng Hao pergi menuju sebuah aula pelatihan. Dan di tempat inilah Feng Hao dia pun melihat ada banyak murid yang sedang berlatih seni bela diri. Dan di tempat inilah ada satu orang bocah yang mendominasi tempat ini. Dan itu adalah bocah yang bernama Feng Yu, generasi muda terbaik yang dimiliki oleh generasi Feng saat ini. Namun di sini gadis kecil hijau dia sepertinya memiliki sedikit masalah dengan bocah itu yang membuat dirinya menantang bocah itu yang bernama Feng Yu itu untuk dapat melawan Feng Hao, orang yang dia bawa lah. Kok jadi aing? Tapi di sini bocah yang bernama Feng Yu dia tidak keberatan jika ada yang ingin mengajaknya bertanding. Dan dia tahu kalau orang yang datang itu adalah keturunan dari keluarga leluhur Feng Ni. Namun untuk Feng Hao yang ada di tempat ini dia juga tidak memancarkan aura atribut yang membuat para murid-murid lainnya mereka meremehkan Feng Hao dan menganggap kalau Feng Hao adalah bocah yang tidak berbakat. Begitu juga dengan bocah Feng Yu ini, dia menganggap kalau Feng Hao tidak ada artinya, tidak ada apa-apa. Bahkan dia dengan sangat sombong dapat menghancurkan Feng Hao hanya dengan satu jarinya aja. Diremehkan seperti itu, Feng Hao dia tetap kalem aja. Sedangkan untuk gadis hijau lah, dia malah yang kesal. Dia tidak terima Feng Hao direndahkan. Waduh. Kau tidak takut dengan dirinya kan? Kau harus melawannya, ucap dari gadis ini kepada Feng Hao. Oke, baiklah. Sambut dari Feng Hao yang kini dia pun melompat ke atas arena pertandingan. Dan di atas arena, kini mereka berdua telah berhadapan satu sama lain. Feng Hao, dia pun juga berujar kepada bocah yang bernama Feng Yu. Hei, tadi kau katakan kalau kau bisa mengalahkanku dengan satu jari. Lantas, bagaimana jika kau tidak bisa melakukannya? Bagaimana? Apa yang akan kau lakukan? Ucap dari Feng Hao. Tidak, itu tidak mungkin. Ujar dari bocah ini sembari melompat ke arah Feng Hao. Bam! Keduanya saling berbenturan yang membuat di sini Feng Hao dia sempat terdorong beberapa langkah. Dan ternyata bocah Feng Yu ini dia juga dapat menggunakan kekuatan bintang yang artinya dia memiliki garis keturunan kaisar pula. Dan itu jelas membuat para penonton mereka menjadi heboh. Bagaimana bisa ada seorang anak yang tidak memiliki atribut dapat bersaing dengan anak yang memiliki garis keturunan kaisar yang dapat menggunakan kekuatan bintang. Sedangkan untuk bocah Feng Yu dia pun berujar, hei, apakah kau bisa menggunakan kekuatan bintang juga? Ya, sepertinya begitu, ucap dari Feng Hao yang santuy. Mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Hao jelas membuat mereka yang menonton pertandingan ini mereka menjadi heboh. Mereka tidak percaya kalau ternyata ada dua bocah yang dapat menggunakan kekuatan bintang di generasi muda keluarga Feng. Sedangkan untuk gadis hijau ini jelas dia sangat senang melihat Feng Hao dapat menahan imbang bocah songong itu. Sedangkan untuk bocah Feng Yu dia tidak mau dong ditahan imbang oleh bocah lain. Maka dari itulah kini dia kembali menyiapkan teknik lainnya lagi. Dan untuk Feng Hao dia pun sama. Dia mulai tertarik untuk bermain dengan bocah ini. Bermain dengan teknik bintang. Dan ingin mencobanya sejauh apa kekuatan yang mereka miliki. Maka dari itulah kini mereka berdua kembali bersiap. Maka dari itulah ketika bocah Feng Yu itu datang melesat ke arah dirinya Feng Hao, dia pun langsung menyiapkan lengan kilin miliknya untuk dapat kembali benturan terjadi untuk kedua kalinya. Yang lagi-lagi membuat keduanya harus terdorong ke belakang untuk beberapa langkah. Dan itu jelas tidak dapat diterima oleh bocah Feng Yu karena kali ini dia ikut terdorong. Gila, aku dapat terdorong 8 langkah. Sedangkan anak itu dia terdorong cuma 5 langkah, yang artinya kekuatannya jauh lebih kuat daripada diriku.
Dan untuk gadis hijau jelas dia sangat senang. Dia semakin bahagia dan semakin bahagia. Ayo terus hajar dia saudara Feng Hao. Dan benar saja, kini bocah Feng Yu dia pun kembali melesat menerjang Feng Hao untuk ketiga kalinya. Dan kali ini bocah ini dia pun menggunakan teknik serangan meteor miliknya yang membuat Feng Hao dia pun haruslah melepaskan teknik cutting lightning miliknya untuk dapat menghentikan terjangan junior itu. Dan benturan kali ini cukup keras daripada yang sebelum-sebelumnya, yang bahkan kali ini membuat keduanya harus tersungkur, tidak cuma terdorong seperti yang sebelumnya. Aduh, tidak mungkin aku terjatuh seperti ini dari orang yang tingkatannya jauh di bawah diriku. Ujian dari bocah Feng Yu yang masih tidak terima. Maka dari itulah dia pun meraung melepaskan kekuatan penuhnya dan berniat untuk bermain dengan kekuatan penuh, serius melepaskan teknik tubuh dewa miliknya, yang membuat Feng Hao dia pun tahu kalau ini akan merepotkan bocah itu. Dia melepaskan teknik martial ilahi miliknya. Dan ketika Feng Yu dia telah menggunakan teknik ini, maka dari itulah ini akan sangat sulit bagi Feng Hao untuk dapat menembus pertahanan lawannya. Maka dari itulah untuk dapat mengimbangi kekuatan lawannya, Feng Hao dia juga harus melakukan hal yang kurang lebih sama, tapi dengan teknik yang sedikit berbeda, yaitu menggunakan teknik barrier pertahanan Xuan Wu miliknya. Karena sejatinya ini lebih kuat daripada pertahanan apapun yang ada di dunia ini, pikir dari Feng Hao. Karena memang ini adalah teknik milik binatang suci. Dan apa yang dilakukan oleh Feng Hao jelas membuat para tetua mereka menjadi bingung dengan teknik apa yang digunakan oleh bocah ini. Hei, area pertahanan apa ini? Namun untuk bocah Feng Yu dia pun kesal melihat Feng Hao yang tidak mau mundur setelah dirinya menggunakan teknik tubuh dewa miliknya. Di sini dia pun akhirnya kembali melesat mencoba menghajar Feng Hao dengan kekuatan penuhnya. Namun untuk Feng Hao dia pun santai aja, bahkan tidak bergerak sedikit pun, karena di sini Feng Hao dia pun tahu ketika lawannya datang, Feng Hao dia pun langsung menyiapkan tangan kilin miliknya untuk dapat menahan terjangan lawannya. Karena di sini Feng Hao dia pun tahu kalau kekuatan tangan kilin miliknya jauh lebih kuat daripada kekuatan milik bocah bau itu. Bahkan di sini ketika dia berhasil menahan pergerakan dari lawannya, dia dapat dengan sangat cepat merubah atribut miliknya dan langsung menguncinya di dalam sebuah teknik es miliknya. Bam! Yang membuat bocah itu tersungkur. Tapi apakah kalian pikir ini sudah berakhir? Tentu saja tidak. Karena pertarungan mereka akan dilanjutkan di part selanjutnya. Dan sekarang gua harus pergi gawe. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Sorry ya.